Di ujung barat Pulau Jawa, di antara hamparan hutan, perbukitan, dan aliran sungai yang seolah tak pernah berhenti, terdapat sebuah wilayah bernama Cisata. Bagi sebagian orang, Cisata mungkin hanya sebuah titik di peta Kabupaten Pandeglang, sebuah kecamatan, sebuah ruas jalan, sebuah kampung kecil yang dilewati tanpa benar-benar dipahami. Namun, bagi tanah itu sendiri, Cisata adalah rangkaian peristiwa panjang yang dibentuk oleh alam, oleh waktu, dan langkah-langkah manusia yang datang silih berganti. Cisata bukan sekedar nama tempat, ia adalah cerita tentang air, tentang kesunyian, tentang alam yang berbicara dengan caranya sendiri. Dalam budaya Sunda, penamaan suatu tempat hampir selalu terkait dengan alam, dan unsur yang paling sering hadir adalah air. Kata Ci berasal dari kata cai yang berarti air. Biasanya, kata ini menunjuk pada sungai, mata air, atau aliran air kecil yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Sedangkan kata sata menyimpan banyak tafsir dan makna. Bagi sebagian orang, sata dihubungkan dengan hewan liar. Konon, wilayah ini pada masa silam merupakan jalur lintasan kawanan kijang, banteng, dan rusa yang sering turun dari hutan menuju sungai untuk minum. Bagi yang lain, kata Cisata dimaknai sebagai angka 100, sebuah simbol tentang keluasan. Maka Cisata bisa diartikan sebagai air yang mengalir menghidupi hamparan tanah yang luas. Dan bagi para tetua, kata Sata berasal dari nama seorang petapa tua yang memilih hidup menyendiri di tepi sungai. Ia dikenal sebagai Kisata. Dari sinilah muncul sebuah penafsiran lain. Caina Kisata, air milik Kisata, Cisata. Tidak ada prasasti yang mencatat siapa sebenarnya Kisata, kapan ia hidup, dan dari mana asalnya. Namun, seperti banyak tokoh dalam cerita rakyat, ia hidup bukan dalam buku sejarah, tetapi dalam ingatan orang-orang yang datang setelahnya. Dan justru disitulah kekuatannya. Cisata pada masa silam jauh berbeda dengan yang kita kenal hari ini. Dahulu, wilayah ini merupakan bagian dari hutan tropis lebat yang membentang tanpa batas jelas. Pepohonan besar berdiri rapat, akarnya menjalar di bawah tanah, dan suara alam mendominasi setiap malam. Tidak ada jalan beraspal, tidak ada lampu penerangan, tidak ada suara mesin, yang ada hanyalah suara binatang malam, gemersik dedaunan tertiup angin, aliran sungai yang tak pernah benar-benar diam. Manusia yang tinggal di wilayah ini hidup sangat dekat dengan alam. Mereka membangun rumah dari kayu, bambu, dan daun-daunan yang diambil dari sekitar, tanpa merusak keseimbangan. Mereka berburu secukupnya, berkebun secukupnya, mengambil air secukupnya. Alam bukan untuk dikuasai, melainkan untuk dijaga. Dalam catatan tutur yang diwariskan secara lisan, Cisata termasuk wilayah yang sering dilintasi oleh orang-orang tertentu, para pelancong, pembuka lahan, dan bahkan para petapa. Wilayah ini dipercaya berada di jalur antara Gunung Pelosari, pedalaman Pandeglang, pantai barat, hingga menuju ujung kulon. Banyak pejalan yang berhenti di sekitar sungai Cisata untuk beristirahat, bertapa, dan mencari penglihatan batin. Konon, pada malam-malam tertentu, orang-orang mendengar suara gamelan pelan dari arah hutan. Suara yang tidak diketahui asalnya. Ada pula yang melihat cahaya kecil dari kejauhan, seperti obor yang berjalan sendiri di antara pepohonan. Bagi masyarakat lama, itu bukan hal aneh. Mereka percaya itu adalah tanda bahwa tempat ini dijaga. Bagi masyarakat Cisata, air tidak pernah dianggap sekedar benda fisik. Air adalah perantara alam kasat mata
dan alam yang tidak terlihat. Setiap mata air dianggap memiliki penunggu, setiap leuwih dipercayai memiliki penjaga. Setiap aliran sungai mempunyai ruh. Sebelum mengambil air, orang-orang dahulu mengucapkan izin. Sebelum membuka lahan, mereka mengucap doa. Sebelum melintas hutan, mereka menyebut nama leluhur. Semua itu bukan semata-mata karena takut, tetapi sebagai bentuk rasa hormat terhadap alam. Mereka tahu, jika alam marah, maka manusia yang akan kehilangan segalanya. Seperti wilayah lain yang tergantung pada sungai, Cisata juga memiliki kisah tentang banjir besar. Pada suatu masa, hujan lebat turun berhari-hari dari arah pegunungan. Air mengalir deras, membawa batang pohon, lumpur, dan batuan besar. Sungai meluap, menelan sawah, kebun, bahkan sebagian pemukiman. Beberapa orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Sebagian pindah ke dataran yang lebih tinggi. Sebagian lain bertahan dan membangun ulang dari awal. Dari peristiwa itulah diduga muncul makna lain dari Cisata. Air yang menenggelamkan ratusan petak lahan. Namun, setelah air surut, tanah yang dilalui banjir justru menjadi lebih subur. Lumpur yang terbawa menjadikan lahan itu kaya unsur hara. Padi tumbuh lebih hijau, pepohonan tumbuh lebih tinggi. Seolah alam sedang menghapus, lalu mengganti dengan kehidupan yang baru. Secara spiritual dan geografis, Cisata berada di titik menarik. Di satu sisi, ia dekat dengan jalur pegunungan. Di sisi lain, ia tidak jauh dari pantai. Dan di sekelilingnya terbentang hutan dan lahan pertanian. Dalam kepercayaan lama masyarakat Banten, wilayah ini berada dalam poros alam. Gunung sebagai sumber kekuatan, hutan sebagai penjaga, sungai sebagai penghubung, dan laut sebagai pemurnian. Cisata berada di jalur air sebagai pengantar energi dari gunung menuju laut. Karena itu, tempat ini sering dianggap memiliki aura sunyi, tenang, tapi kuat. Karena itulah, orang yang datang dengan hati gelisah sering menemukan ketenangan. Orang yang datang dengan niat buruk justru merasa tidak betah, seolah tanah ini memilih sendiri siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pergi. Warga Cisata hidup sederhana, bertani, berkebun, menggembala, memancing di sungai, dan menjaga tradisi leluhur. Di malam hari, cerita tentang makhluk halus, penjaga hutan, dan roh air masih sering diceritakan kepada anak-anak. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar mereka belajar menghormati alam. Karena siapapun yang merusak sungai, menebang hutan tanpa izin, dan mengotori mata air, bukan hanya akan merusak tanah, tapi juga merusak hubungan dengan kehidupan itu sendiri. Hari ini, Cisata telah berubah, jalan-jalan telah dibuka, kendaraan lalu lalang, teknologi mulai masuk, generasi muda mengenal dunia luar lewat layar kecil di genggaman tangan. Namun, sungai itu masih tetap mengalir, pepohonan tua masih tetap berdiri, dan tanah masih tetap menyimpan ingatan masa lalu. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang bisa diambil dari Cisata, tetapi apa yang masih bisa kita jaga dari Cisata. Karena sekali sebuah mata air hilang, ia tidak mudah kembali. Sekali hutan lenyap, ia butuh ratusan tahun untuk pulih. Dan sekali cerita terlupakan, ia mungkin tak akan pernah terdengar lagi. Cisata bukan kota besar, bukan pula pusat kekuasaan. Ia tidak berdiri megah dengan bangunan tinggi. Namun, Cisata adalah warisan sunyi. Ia menyimpan kisah yang tidak ditulis sejarah, tapi diukir oleh waktu. Di airnya ada masa lalu, di tanahnya ada jejak kaki leluhur. Di anginnya ada bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau diam sejenak dan mendengarkan. Cisata tidak berteriak,
tapi ia selalu berbicara kepada mereka yang mau memahami. Selama air masih mengalir, selama hutan masih berdiri, nama Cisata akan tetap hidup.